BUMN. Oke lah, nanti kita perbaiki. Banyak korupsi-korupsi itu di BUMN. Bahkan Alah, ngomong apa Mahfud itu? Seandainya presiden wih, Put, mantep. Wakil, wis to wakil iki meneng ae tok kok. Buktikanlah. Wis rakyat iki ora percaya nang PDI. Buktine Jokowi Yusuf kalah kurang pinter piye. Meneng apa meneh Pak Amin Mbah Amin aduh meneng apa meneh sampean ngomong hukum wis to kalah Mbak Mega kok alah wis aku ra milih salam dua jari ya Mbak Kakung tetap Prabowo di dalam hati ya. Bisa gerta juga saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Dengan gertak-gertak. Mengapa gak diteruskan penyidikannya, Pak? 349 triliun. Mengapa tidak diteruskan? Kemana penyidikannya sekarang? Masyarakat banyak yang tanya, kemana? Kok tidak diteruskan? Menurut berita katanya kurang berkas. Jangan-jangan memang gak ada berkas. Anda cuma pencitraan. Kemana setelah 3 tahun menjabat baru sekarang? Rakyat itu sudah pinter, Pak. Kalau Anda itu cuma pencitraan, ingin menari-nari, ingin dilamar jadi cawapres. Selamat, sukses untuk kamu sekarang jadi cawapresnya Ganjar. Tapi karena pencitraan itu Anda. Daya. Akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Ya, halo Pak Mahfud. Ya, kalau Pak Mahfud kaitkan dengan akademis ya, ranah akademis. Ya, kalau dibandingkan profesor dengan Gibran yang asisten ahli pun tidak, ya semua pertanyaan Gibran recehan lah jadinya. Janganlah dibandingkan ke situ, ke akademis. Ya, kita tahu Prof Mahfud itu menyandang gelar tertinggi, profesor di gelar akademis. Jabatan akademis Prof Mahfud itu profesor, guru besar ya, jabatan tertinggi bagi seorang akademis. Ya, Mas Gibran kan bukan akademisi, asisten ahli pun tak punya, NIDN pun tak punya ya. Kalau dikaitkan dengan itu pertanyaan akademis ya, semua pertanyaan Gibran jadinya recehan lah, karena jauh kali itu. Mulai dari asisten ahli, lektor 200, lektor 300, lektor kepala 400, lektor kepala 550, lektor kepala 700, baru guru besar muda yang 850 hukumnya, lalu guru besar full yang 1050 hukum gitu kan. Pak Mahfud kan sudah mentok, udah 4E pun rasanya Pak Mahfud kan. Kalau dibanding golongan, kalau Mas Gibran dari magister ya dia paling 3B ke 4D ya udah nggak level lah memang Pak Mahfud ya. Jadi kalau Pak Mahfud bilang kalau akademis pertanyaan itu pertanyaan murahan, pertanyaan recehan, iya betul itu. Orang ibaratnya itu kopral banding jenderal lah itu Pak Mahfud. Itu pun udah berani tuh Gibran bertanya. Kalau di hierarki militer mungkin udah gemetaran itu si Gibran bertanya. Pangkat-pangkat paling rendah di TNI mungkin kopral ya, bertanya ke jenderal barangkali udah gemetaran duluan. Jadi jangan bandingkan pertanyaan akademis. Gibran bukan akademisi, Pak Mahfud jelas kita tahu akademisi, gelarnya profesor gitu kan. Profesor itu ini bagi penonton ya, profesor itu kalau di akademis itu jabatan fungsional tertinggi ya, gelar profesor tertinggi. Gibran NIDN pun tidak ada, nomor induk dosen pun tidak ada, bukan lagi dari kalangan akademisi. Gibran itu cuma UMKM-nya itu ya, penjual-jual goreng pisang. Ya kalau dibandingkan
bukan recehan lagi. Jadi Pak Mahfud agak songong di sini, sombong. Ya. Jadi pertanyaan itu recehan semua kalau dibandingkan ke situ. Jangan disebut-sebutlah akademis ini debat pilpres, debat capres, ya Pak Mahfud. Jangan giliran Gibran yang bertanya kayak gitu. Netizen banyak menghujat itu, ya. Pak Mahfud juga harus tahu lah. Ini situasi apa? Situasi pesta demokrasi, bukan situasi di kampus. Itu pun mau pertanyaan recehan, mau pertanyaan apapun itu, harusnya kau jawab lah Pak Mahfud. Masa pertanyaan recehan, pertanyaan murahan nggak bisa dijawab dan nggak bersedia menjawab. Masalah yang ditanya Mas Gibran itu saya pikir tentang green inflasi ya. Itu green inflasi itu krisis kenaikan harga yang berbahan dasar fosil. Jadi apa yang ditanyakan Gibran itu benar. Yang berbahan dasar fosil, maka di program G7 mengurangi fosil sebagai bahan bakar, ya. Makanya sekarang sumber daya energi banyak ditemukan, termasuk yang disampaikan oleh Pak Prabowo dari rumput laut, ya. Dari rumput laut itu dasarnya green inflasi ini. Jadi saya juga heran Pak Mahfud kaitkan dengan akademisi, tapi green inflasi pun agak kurang paham nih saya lihat. Tapi oke lah, Pak Mahfud kan backgroundnya hukum, background saya digital, ya, komputer, ya. Kalau Mas Gibran backgroundnya tentu ekonomi, pahamlah dia, ya, paham. Jadi ketidakpahaman Pak Mahfud jangan pula mendowngrade pertanyaan Mas Gibran menjadi pertanyaan recehan. Kalau dilihat dari substansi pertanyaan itu, pertanyaannya bagus green inflasi, dan green inflasi itu bukan sesuatu istilah baru ya yang dilarang, yang termasuk pada larangan peraturan KPU dalam debat. Itu green inflasi itu sudah seperti bahasa yang sudah diakui secara umum, karena sesuai undang-undang juga itu kan, sesuatu yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan kan begitu. Jadi yang pertanyaan Mas Gibran itu saya pikir udah pas, hanya saja Pak Mahfud tidak sampai ke sana. Mungkin ilmunya hanya tata negara politik, ya, ilmu tata negara, hukum tata negara. Jadi ada buku tentang green inflasi ini, kalau nggak salah bukunya itu dari Jerman, Profesor apa ya itu ya, Profesor, ada rup-rupnya, Bert kalau nggak salah itu ya. Jadi green inflasi itu kenaikan harga yang berbahan baku fosil di G7 itu mengurangi, maka banyak ditemukan bahan-bahan dasar sekarang, bahan-bahan dasar untuk produk sekarang itu dari rumput laut. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo beberapa hari yang lalu ke belakang itu benar, dan banyak yang menghujat rumput laut itu dibuat untuk bahan bakar katanya kan. Ada yang menghujat rumput laut itu untuk dimakan, ini segala macam. Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu benar. Itu benar. Dan itu sekarang lagi diteliti bagaimana menghindari fosil sebagai bahan dasar begitu ya. Jadi Pak Mahfud, semua pertanyaan itu dijawablah. Karena kalian bahas etika, saya pikir etika juga yang berhubungan dengan menjawab pertanyaan. Meskipun pertanyaannya yang recehan, menurut Pak Mahfud harus dijawablah menurut saya. Dan recehan pun pertanyaan Mas Gibran, saya pikir Pak Mahfud mengaitkan dengan akademisi itu juga sesuatu yang tidak beretika juga. Jelaslah memang. Kalau dibandingkan pangkat Pak Mahfud sebagai guru besar akademis, jabatan akademisnya tinggi,
yaitu guru besar. Nah, bolak-balik saya bilang ya, dibanding dengan Mas Gibran yang bukan dari kalangan akademis, NIDN pun tak ada, apalagi pangkat jabatan fungsional. Nah, kalau dibandingkan guru besar dengan Mas Gibran, ya memang pasti semua pertanyaannya itu ya recehan bagi Pak Mahfud. Kalau kita analogikan itu ya jenderal dengan kopral lah itu. Ya. Itu pun udah hebat Mas Gibran bisa bertanya kepada seorang profesor, gitu ya. Jadi etikanya ya Pak Mahfud lah yang menurut saya kurang tepat menyampaikan pernyataan itu, ya. Mas Gibran sudah mantap, the best. Oke. Menang Mas Gibran. Juga sampai lulus. Boleh nyerang cuma 01 dan 03. Kalau 02 yang nyerang, itu namanya gak punya etika. Tapi debat tadi malam lucu sih. Mulai dari gak mau jawab pertanyaan yang katanya receh, sampai perihal energi yang lagi-lagi dijawab soal etika. Overall tadi malam Mas Samsul keren lah. Tapi nextnya jangan keras-keras ya Mas, kalian bakal digoreng terus nih. Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan Mas LFP, Gibran. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Ini 01 nih gimana nih cawapresnya nih? Aduh nggak ngerti nih. Kok kemarin debat cawapres yang kemarin SGIE nggak tahu, nggak ngerti. Sekarang LFP, lithium ferrofosfat nggak ngerti juga. Ya kan? Padahal itu kan sering Pak Tom Lembong tim sesnya bahas tuh di berbagai media. Ini gimana sih? Tim ses, capres, cawapres kok nggak sinkron, sering nggak sejalan, nggak sinkron tuh kenapa? Aduh, ya kan yang pertama kemarin tuh Pak Anies capresnya, ya kan menolak IKN, menolak bikin kota baru. Terus cawapresnya bilang dalam debat cawapres, bilang mau bikin 40 kota baru selevel Jakarta. Itu udah nggak sinkron, nggak. Capresnya nggak mau bikin kota baru, cawapresnya nggak mau bikin kota baru, udah nggak jelas. Ini tim sesnya capres, cawapres nggak sejalan, nggak sinkron. Cobalah makanya untuk debat selanjutnya, saranku kalian sering duduk bareng, bahas bareng, samakan frekuensi, samakan visi dan misi, baru ke eksternal, internal diberesin dulu. Kalau gini kan jadi malu-maluin, kasihan pendukungnya. Udah pengen yang terbaik, malah begini. Gimana menurut kalian kawan-kawan? Oke, demikian telah kita komentar. saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!